Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arma Setianingrum dari kelas C Pagi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Perbedaan antara pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat Melayu Ketapang guna memenuhi tugas mata kuliah analisis kesalahan berbahasa yang diampu oleh Ibu Mai Suliastri Simarmata, Magister Pendidikan. Baik, saya akan menyampaikan materi pertama. Judul jurnal saya yaitu mengenai perbedaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEB) dengan bahasa yang biasa digunakan dalam masyarakat Melayu Ketapang. Adapun abstraknya yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulainya berlakunya konstitusi. Ejaan merupakan satu aspek yang penting dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Dengan begitu, dengan banyaknya interaksi dibutuhkan kosakata yang lebih banyak pula, sehingga dibutuhkan kemampuan seseorang untuk lebih mengembangkan bahasanya. Dan perbandingan antara bahasa Indonesia sesuai dengan PUEB dan bahasa yang biasa digunakan dalam masyarakat Melayu Ketapang. Pendahuluannya yaitu bahasa Melayu adalah bahasa kebanggaan Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa resmi negara Republik Indonesia. Merupakan sebuah dialek bahasa Melayu yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau. Bahasa Melayu di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera. Nama Melayu pertama digunakan sebagai nama kerajaan tua di daerah Jambi di tepi Sungai Batanghari, yang pada pertengahan abad ke-7 ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Selama 4 abad kerajaan ini berkuasa di daerah Sumatera Selatan bagian timur dan di bawah pemerintahan Raja-Raja Sailendra. Bukan saja mendapat pusat politik Asia Tenggara, melainkan juga pusat ilmu pengetahuan, penerapan kebangsaan yang baik dan peneliti yang andal saling menyokong dan mengukuhkan sehingga hasil penelitian akan optimal. Hartati dalam Hasma Wastu Kurning 2011. Ada perumusan masalah dan tujuannya yaitu dalam penelitian ini adalah bagaimana peran bahasa Indonesia dalam masyarakat Melayu Ketapang dan bagaimana bentuk perbentukan bahasa Indonesia dengan bahasa masyarakat Melayu Ketapang. Tujuannya yaitu penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan peran bahasa Indonesia dalam masyarakat Melayu Ketapang dan mengetahui bentuk perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa masyarakat Melayu Ketapang. Dan selain itu ada metode penelitian. Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan jenis penelitian kualitatif karena berusaha menemukan data langsung berkaitan dengan permasalahan serta menemukan kenyataan di balik sebuah kejadian atau peristiwa. Data dan sumber datanya adalah penelitian ini adalah penelitian yang cara mengambil datanya dengan melakukan kegiatan observasi langsung di lapangan. Menurut Sugiono tahun 2014 halaman 145. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Menurut Rianto 2010 halaman 96, observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Dari pengamatan tersebut dapatlah hasil kajiannya.
Data yang didapatin diperoleh dari kegiatan observasi langsung dan mendengarkan dari lisan masyarakat setempat, yaitu yang pertama adalah bahasa Melayu Allah, bahasa Indonesia aduh. Pelafalan yang memang berbeda tapi memiliki makna sedikit sama yang mengisyaratkan ekspresi kaget. Bahasa yang kedua yaitu bahasa Melayu bahasa Indonesianya yaitu berdebat. Membahas atau berbahas dalam bahasa Indonesia mengandung arti perbincangan atau memperdebatkan. Bahasa Melayu busuk, bahasa Indonesia bahasa Melayunya yaitu basuk atau basuk. Bahasa Indonesianya yaitu mencuci. Bahasa Melayu belacan, bahasa Indonesianya yaitu terasi. Dan yang terakhir adalah kata bujur memiliki arti dan makna benar dalam bahasa Indonesia. Adapun analisa datanya yaitu kosakata yang memiliki perbedaan makna antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Adapun perbedaan secara morfologis antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang sering terjadi terletak pada ucapan atau bunyi yang biasa disebut dengan mofonem. Dalam hal ini, huruf dari satu kata, bentuk kata morfem, dan arti semantik dari satu kata. Bila dilihat dari aspek tersebut, makna perbedaan ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Sama bunyi, fonem, dan bentuk kata morfem, tapi memiliki perbedaan makna semantik. Terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya yaitu bahasa Melayu adalah bahasa penduduk Semenanjung Malaka, Kepulauan Riau Lingga sebagian besar pesisir timur Sumatera dan pesisir barat Kalimantan. Di antaranya Kalimantan Barat. Bahasa Melayu termasuk bahasa Polinesia di bawah rumpun bahasa Austronesia. Sumber bahasa Indonesia diperoleh dengan memanfaatkan sumber bahasa Melayu Riau, peranan dari bahasa lain daerah Indonesia. Peresmian nama bahasa Indonesia pada waktu Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Peristiwa penting yang berkenaan dengan bahasa Indonesia yaitu tahun 1801. Disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu. Pengokohan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan berdirinya Angkatan Sastrawan Muda dan berdirinya beberapa kongres bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Fungsinya untuk lambang kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung dan alat memungkinkan persatuan. Yang terakhir yaitu adanya saran. Dengan mempelajari tentang bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, kita dapat melestarikan bahasa budaya yang merupakan bahasa pemersatu dan penghubung antar wilayah. Kita dapat mengetahui bagaimana sejarah munculnya dan berkembangnya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.